Ibu Bapa dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan mendengarkan pemberitaan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita berdoa, memohon pimpinan dan kuat kuasa Roh Kudus. Kita bersatu dalam doa. Ya Allah, ya Tuhan kami, Allah yang kami sembah dan kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, jikalau hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada. Kami percaya Tuhan, ini semata-mata karena kasih rencanamu, karena kasih setiamu dalam kehidupan kami. Pada pagi hari ini Tuhan kami siap untuk mendengarkan suaramu. Karena itu kami memohon urapilah dan berkatilah kami semua. Biarlah Roh Kudus menguasai hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh memahami dan mengerti firman-Mu. Inilah doa kami Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ibu Bapa dan saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita membuka Alkitab kita. Kita akan membaca secara bersahut-sahutan dari Perjanjian Baru, yaitu Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai 13 dengan judul atau perikop Pentakosta. Saya akan membaca ayat-ayat yang bernomor ganjil, Ibu Bapa dan saudara-saudara membaca ayat-ayat yang bernomor genap. Ya. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai 13. Ya, saya berharap bisa ditayangkan. Baik, kita mulai Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai 13. Saya membaca ayat-ayat yang bernomor ganjil. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran. Lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Parthia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma. Baik orang Yahudi maupun penganut agama-agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan Allah yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ini? Tetapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Demikian firman Tuhan, berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Tuhan dan memeliharanya. Amin. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudara. Shalom. Ibu, Bapak, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya sangat senang sekali bisa berada kembali di tempat ini. Kita bersama-sama memuji, memuliakan nama Tuhan. Kita bersama-sama juga ingin mendengarkan pemberitaan firman Tuhan. Hari ini kita berkumpul bersama untuk merayakan satu hari yang penting bagi kekristenan, yaitu hari Pentakosta. Di dalam Alkitab, semenjak Perjanjian Lama, kita sudah mengenal apa yang disebut dengan hari Pentakosta. Tetapi itu adalah hari Pentakosta orang-orang Yahudi. Mereka merayakan hari Pentakosta, tapi bukan merayakan dicurahkannya Roh Kudus. Mereka merayakan Pentakosta untuk memperingati bagaimana dua loh batu dibawa oleh Musa turun dari Gunung Sinai. Dan juga untuk merayakan karena hasil panen telah dikumpulkan. Ya, biasanya pada hari Pentakosta, orang-orang Yahudi diaspora yang tinggal di luar Yerusalem datang berkumpul
untuk merayakan hari ini. Jadi itu hari yang sangat strategis, hari yang sangat ramai, dan hari yang penting bagi orang-orang Yahudi pada waktu itu. Ya, biasanya mereka pesta-pesta, makan dan minum. Ya, mereka minum anggur sambil menyanyi Havenu Shalom Alaihim. Ya, saya nggak ngerti itu lagu untuk minum anggur sebenarnya, tapi sampai di Indonesia jadi lagu untuk kebaktian. Cara yang dikasih Tuhan, itu konteks peristiwa Pentakosta pada masa lalu. Itu adalah pesta panen. Orang bersuka cita, bergembira, berkumpul dari berbagai negeri, dari luar Yerusalem. Yahudi diaspora, Yahudi perantauan yang tidak lagi berbahasa Yahudi, tapi memakai bahasa-bahasa lain itu berkumpul di sana. Dan dikatakan pada hari itu, di mana pada hari yang penting Pentakosta Yahudi itu, murid-murid berkumpul di satu tempat. Ayat 1 mengatakan ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Nah, kenapa mereka berkumpul di satu tempat? Karena Tuhan memerintahkan kepada mereka. Kalian jangan meninggalkan Yerusalem. Kalian harus menunggu di situ. Menunggu siapa? Menunggu penolong, roh penolong yang kukirimkan kepada kalian. Ya, kenapa demikian? Karena murid-murid sangat bersedih ketika Tuhan menyatakan dirinya akan meninggalkan mereka. Ya, Tuhan Yesus mengatakan, aku tidak meninggalkan kalian sebagai yatim piatu. Aku akan mengirimkan roh penghibur, roh penolong itu. Karena itu tinggallah, tunggu di Yerusalem. Dan betul mereka menunggunya di suatu tempat. Ketika tiba pada hari Pentakosta, ayat 2 mengatakan tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Ketika mereka sedang berkumpul, pada saat itulah Roh Kudus turun kepada mereka. Roh yang dijanjikan Allah itu turun, memenuhi ruangan itu dalam bentuk lidah-lidah seperti nyala api, dan hinggap di atas kepala mereka masing-masing. Dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hal itu untuk memenuhi apa yang dikatakan Tuhan Yesus kepada murid-murid mengenai roh yang dijanjikan. Nah, sampai di situ peristiwa itu hanya peristiwa internal saja. Hanya peristiwa antar mereka, di mana Roh Kudus hinggap dalam bentuk nyala api. Tapi yang terjadi kemudian adalah, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Pada waktu mereka setelah dipenuhi Roh Kudus, mereka mulai berbicara dengan berbagai macam bahasa. Dan mereka keluar dari tempat pertemuan mereka, pasti mereka pergi keluar dari ruangan dan menuju ke jalan-jalan yang ada di sekitar Yerusalem. Dan mereka berbicara dengan beragam macam bahasa seperti yang kita baca bersama tadi. Sehingga orang-orang heran dan tercengang-cengang. Ya, karena mereka tahu mereka ini hanya orang Galilea. Saudara-saudara, Galilea itu agak keluar dari Yerusalem, agak jauh dari Yerusalem. Itu tempat orang-orang kaum yang tidak terdidik sebenarnya. Itu tempat orang-orang yang banyak kerja sebagai nelayan, sebagai petani, orang-orang kasar. Dan sangat tidak masuk akal bagaimana orang-orang Galilea ini mampu berbicara selain dari bahasa mereka. Kapan kursusnya? Ya, tapi pada hari itu Tuhan mengatasi permasalahan bahasa mereka. Tuhan memampukan mereka berbahasa dengan bahasa-bahasa asing yang dimengerti oleh orang-orang itu. Sehingga mereka berkata, bagaimana mungkin mereka berbicara bahasa Parsia, bahasa-bahasa Mesopotamia, bahasa Arab, dan bahasa yang lain. Saudara, Roh Kudus menolong orang-orang percaya pada waktu itu. Menolong murid-murid untuk mengatasi permasalahan mereka. Dan dari peristiwa ini kita mendapat satu gambaran bahwa Allah itu tidak eksklusif. Allah tidak hanya bisa satu bahasa. Allah mampu berbagai macam bahasa. Ya, ada seorang teman saya bercanda, hanya Allah yang bodoh yang mengerti satu bahasa. Allah yang jenius, super jenius, itu dia mampu ragam macam bahasa. Nah, karena itu dia sangat-sangat inklusif, terbuka. Semua bahasa diberikan kepada murid-murid. Itu menggambarkan betapa Allah merangkul semua orang tanpa membedakan bahasa, tanpa membedakan kelompok suku-suku bangsanya. Tuhan memakai semua bahasa, menunjukkan bagaimana Allah kita terbuka
dan menerima perbedaan-perbedaan. Allah tidak hanya menonjolkan satu bahasa menjadi satu bahasa yang eksklusif. Nah, Ibu Bapak dan Saudara, saya ingin ditayangkan bagian yang kedua, operator. Ya, bagaimana kuasa Roh Kudus itu berpengaruh terhadap kehidupan. Tolong slide yang ketiga mungkin. Oke. Ya, saya mesti noleh. Lanjut. Terima kasih. Ibu Bapak dan Saudara, kuasa Roh Kudus tidak hanya sekedar memberi fenomena ajaib, yaitu kemampuan berbahasa asing. Kuasa Roh Kudus membuat murid-murid ini berani. Ya, pada waktu setelah Tuhan Yesus disalibkan, pada waktu mereka masa-masa kebangkitan, kita bisa membaca bagaimana murid-murid itu beraninya cuma berkumpul di ruang-ruang tertutup. Mereka beribadah, ya, tapi di ruang yang tertutup. Bahkan dikatakan di ruang yang terkunci. Sehingga Tuhan Yesus menerobos ke dalam dan mengatakan salam sejahtera untuk kalian. Kenapa mereka beraninya hanya dalam ruang tertutup? Karena memang mereka dikejar-kejar. Mereka diancam persekusi, mereka diancam penganiayaan. Ya, mungkin kita masih ingat bagaimana Petrus ketakutan ketika Tuhan Yesus ditangkap. Seorang budak perempuan bertanya kepada dia, bukankah engkau orang Galilea juga sama seperti orang ini? Bukankah engkau muridnya? Petrus mengatakan, aku tidak mengenal dia. Tapi pada hari Pentakosta kita bisa melihat murid-murid yang tadinya berkumpul di ruang tertutup pergi ke jalan-jalan Yerusalem. Mereka pergi keluar, bukan bersembunyi di dalam. Dan yang luar biasa, pada hari itu Petrus yang pengecut, Petrus yang menyangkal Yesus, dia berdiri dan dia berkhotbah bahwa Yesus Kristus adalah Mesias yang dinantikan itu. Dan kita membaca, saudara, bagaimana ending atau akhir dari cerita ini. Pada hari itu ada 3.000 orang yang bertobat dan dibaptis dan menjadi orang Kristen. Nah, karena itu tidak heran kalau hari Pentakosta juga dilihat sebagai hari ulang tahun gereja. Di mana Allah dengan kuat kuasa Roh Kudusnya mendirikan jemaat Kristen mula-mula. Di mana ada 3.000 orang lebih yang dibaptis pada hari Pentakosta. Jadi kuasa Roh Kudus itu, kekuatan Roh Kudus itu, daya dari Roh Kudus itu bukanlah sesuatu yang omong kosong. Bukanlah cerita bohong dari penulis Injil seperti Lukas. Tapi itu sungguh nyata, terjadi dan dialami. Tidak hanya dalam kehidupan murid-murid, tapi juga dalam kehidupan orang-orang di sekitar mereka. Bahasa mereka dimengerti oleh orang-orang. Bahasa mereka diterima oleh orang-orang. Dan bahasa mereka itu membuat orang-orang datang kepada Tuhan dan minta dibaptiskan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, itulah yang kita rayakan pada hari ini. Di mana Tuhan menurunkan Roh Kudusnya kepada para murid-murid pada zaman itu. Di mana Roh Kudus itu mendorong murid-murid untuk speak out, untuk bicara lantang, bicara tegas. Di mana Roh Kudus memakai mulut murid-murid untuk membuat orang-orang mengerti tentang berita Injil Kristus. Di mana Roh Kudus memakai murid-murid yang tadinya pengecut, yang tadinya tidak berani, yang tadinya bungkam untuk berbicara. Dan pada hari itu Roh Kudus memberkati mereka dengan tuaian. Ya, betul pesta panen orang Yahudi, tapi murid-murid pun menuai. Ada 3.000, sekitar 3.000 orang yang dibaptis pada hari itu. Dan itulah hari kelahiran gereja. Saudara-saudara yang terkasih, itu terus kita rayakan tiap tahun. Dan itu satu rangkaian dengan perayaan Paskah. Dengan Jumat Agung, dengan kebangkitan, dengan kenaikan, dan akhirnya turun kuat kuasa Roh Kudus. Ibu Bapak dan saudara, pertanyaannya, apakah relevansi, apakah pentingnya itu kita ingati sekarang? Ya, ada beberapa gereja itu sangat semangat, Ibu Bapak dan saudara-saudara, menyambut hari Pentakosta ini. Ya, mereka membuat acara berdoa 10 malam berturut-turut. Ya, kalau kita sepi-sepi saja, ya Natal mungkin lebih meriah, ya Paskah lebih meriah. Ya, kalau tidak ada Pentakosta, tidak ada pencurahan Roh Kudus, murid-murid hanya bersembunyi dalam ruang yang terkunci, tidak akan ada gereja. Roh Kudus memampukan mereka.
Karena itu juga hari ini kita belajar, kita memperingati juga hari tentang keesaan gereja, hari Uikumene. Ya, di mana kita melihat bahwa kita semua dipersatukan oleh Allah. Bahwa Allah merangkul semua orang tanpa memandang apapun bahasanya, keberadaannya. Nah, karena itu murid-murid yang dikuasai oleh Roh Kudus itu melakukan gerakan keluar, berbicara lantang sehingga lahirlah gereja. Nah, saudara-saudara, sekarang kita mau melihat apa saja relevansi atau signifikansi dari perayaan Pentakosta ini. Ibu bapak dan saudara-saudara, kekristenan selalu mengalami ancaman dari masa ke masa, dari abad ke abad, dari waktu ke waktu. Tidak hanya pada waktu pendiriannya, tapi juga sampai dari sekarang. Ada ancaman eksternal dari orang-orang di luar kita. Ya, kita mungkin masih ingat seorang bernama Saulus. Dia sangat benci dengan kekristenan. Dia mengejar pengikut Kristus. Dia membunuh Stefanus. Dan orang itu akhirnya menjadi Paulus. Itu ancaman dari luar. Ada persekusi, ada penganiayaan. Namun kita juga tidak hanya menghadapi ancaman dari luar. Kita juga menghadapi ancaman dari dalam. Dari dalam kita sendiri. Apa saja ancamannya itu, dan ancamannya ini akan nanti kita akan arahkan kepada pentingnya Roh Kudus pada masa kini. Yang pertama, ancamannya adalah gereja atau kita semua kehilangan kasih mula-mula. Kita tidak lagi bergetar dengan berita Injil. Kita tidak lagi tersentuh hati kita dengan puji-pujian. Kita biasa-biasa saja. Oh, ada orang nyanyi ya, biasa saja. Oh, pendeta Marco khotbah ya, oh biasa saja. Tidak ada wow-nya lagi, tidak ada dahsyatnya lagi. Itu artinya kita kehilangan kasih mula-mula. Ya sama seperti orang kalau dulu masih pacaran, melihat pacarnya dari jauh, keringat dingin muncul, bergetar, oh duk 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 duk, pengalaman deh ya. Duk 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 duk, waduh. Itu namanya cinta mula-mula. Ya apapun yang dilakukan pasangan kita, entah cuma menarik rambut, indah sekali. Ya, mungkin suaranya tidak bagus, tapi di telinga kita kok merdu ya. Ya cinta bikin begitu. Tapi lama kemalaman, elak menyanyi ikamah. Saudara-saudara yang terkasih, bahaya dari gereja, bahaya dari kita semua, ancaman internal kita adalah kita kehilangan kasih mula-mula. Kita tidak merasa dahsyat lagi ketika membaca firman Tuhan. Kita tidak merasa wow lagi ketika memuji nama Tuhan. Kita tidak merasa, tidak ada setruman membuat kita tergetar ketika mendengar firman Tuhan diberitakan. Dan ini bahaya. Kepada teman-teman saya pendeta, saya mengatakan bahaya kalau kalian memberitakan firman Tuhan datar-datar saja. Berbahaya kalau kalian ngomong firman Tuhan biasa-biasa saja. Itu berarti menunjukkan hatimu mengalami kekeringan. Engkau tidak punya semangat lagi. Nah, saudara, kita memerlukan Roh Kudus karena ada ancaman internal ini. Siapakah yang bisa membuat cinta mula-mula kita terus menyala? Siapakah yang bisa membuat kita terus tergetar dengan kuasa Tuhan? Siapakah yang membuat kita selalu dahaga dan haus akan kebenaran firman Tuhan? Hanya Roh Kudus. Hanya Roh Kudus yang memampukan itu. Dan saya belajar banyak dan betul-betul mengandalkan kuat kuasa Roh Kudus ini. Ibu bapak dan saudara-saudara, hari ini kita bersama-sama merayakan hari Pentakosta. Ini bukan sekedar peristiwa. Ini bukan sekedar momen. Ini bukan seremonial. Tapi ini adalah peristiwa yang seharusnya membawa kita pada perubahan. Membawa kita kembali kepada cinta semula kita, kepada Tuhan kita itu. Ya, itu berbahaya, saudara-saudara. Kenapa? Karena kita sudah biasa ibadah, biasa memuji nama Tuhan. Jadi akhirnya biasa-biasa semua. Nah, karena itu kita memerlukan kuasa Roh Kudus. Lalu apa yang kedua yang menjadi ancaman orang Kristen sehingga kita memerlukan kuat kuasa Roh Kudus? Suam-suam kuku. Saya ingin membacakan Wahyu 3 ayat 15 sampai 17. Aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku.
Bahaya kekristenan yang kedua adalah kita suam-suam kuku. Putih enggak, hitam enggak. Panas enggak, dingin enggak. Lalu kau. Siapa kamu, kata Tuhan? Aku pikir kamu Kristen, ternyata enggak. Aku pikir kamu bukan Kristen, ternyata Karesten. Ya siapa kamu? Ya panas tidak, dingin tidak, karena itu aku memuntahkan engkau dari mulutku. Ya Tuhan ingin tegas dengan kita semua. Kalau engkau panas dalam Tuhan, panaslah. Tapi kalau engkau dingin, dinginlah. Ya kalau jadi penjahat betul-betul penjahat begitu. Jangan setengah-setengah penjahat. Ya ada saudara-saudara orang jadi preman tapi cuma berani di kampungnya sendiri. Ya, berkelahi tapi berani ya sama Arep. Ya, kalau berani tempur di luar, apa kata dunia? Kita tempur. Nah, suam-suam kuku. Nah, siapa yang bisa membuat kita menyala-nyala? Siapa yang bisa membuat kita bersemangat? Siapa yang bisa membuat kita panas? Selalu semangat melayani Tuhan. Selalu semangat membuat perubahan dalam gereja. Selalu semangat untuk bekerja untuk Tuhan. Siapa? Tidak ada seorang manusia pun selain dari Roh Kudus. Karena itu hari ini kita meminta Tuhan, pada hari perayaan Roh Kudus ini, saya ingin dipanaskan kembali. Ya, kalau tidak, ya sudahlah, muntahkan aku. Daripada aku ada di situ, hanya bikin keributan, ya bahaya saudara-saudara. John Wesley, pendiri gereja Metodis yang terkenal itu mengatakan, saya tidak takut kalau gereja Metodis ini bubar. Karena akan ada gereja-gereja lain yang menggantikannya. Yang saya takutkan adalah kalau gereja Metodis ini ada, tetapi dia tidak berbuat apa-apa. Ada, tapi tidak punya pengaruh apa-apa. Ada, tapi tidak berbuat apa-apa. Ya. TG, tapi munduk melai. Ya, saudara ini bahaya. Karena itu kita berdoa dan memohon kuat kuasa Roh Kudus. Agar kita tidak cuma ada, tapi juga mempunyai pengaruh dan dampak. Nah, apa akibatnya kalau kita kehilangan kasih mula-mula? Kalau kita suam-suam kuku, ibu bapak dan saudara, akhirnya kita jatuh ke dalam kemapanan. Ya, kita merasa nyaman, hidup enak dalam zona aman. Dan tidak militan lagi. Kalau orang tidak militan, itu nanti urusannya pasti kalah. Kalau sudah kalah secara rohani, itu berakibat kalah secara ekonomi. Kalau kalah secara rohani, itu kalah secara politik. Kalah secara rohani, itu akan kalah secara sosial dan budaya. Orang Kristen yang kehilangan kasih mula-mula, orang Kristen yang suam-suam kuku, sudah kecil, tidak punya semangat, tidak mengandalkan Tuhan, tidak ada api dalam kehidupannya, dia tidak militan, dia pasti kalah. Ya, lihatlah siapa kelompok-kelompok pemenang walaupun kecil, tapi dia menang di dunia ini. Apa rahasianya? Mereka punya sesuatu di sini ya. Kenapa mereka militan? Mereka punya sesuatu di sininya. Kenapa mereka berani? Mereka punya sesuatu di sininya. Lah, kita cuma batu es di sini, hangat enggak, panas enggak, gimana? Saudara-saudara, ini tantangan kita semua. Kemanakah kita berharap untuk membuat teguh hati kita, jiwa kita? Kita hanya berharap kepada Tuhan Yesus, kepada Roh Kudus yang dijanjikan kepada kita semua. Operator, tolong slide yang terakhir. Ibu bapak dan saudara sekarang bagaimana kita mengaplikasikan firman Tuhan yang baru kita dengar tadi. Pentakosta adalah peristiwa yang luar biasa. Di mana Allah mencurahkan Roh Kudus. Roh Kudus itu bukan roh gaib ibu bapak dan saudara. Roh Kudus itu bukan energi. Roh Kudus itu bukan sesuatu yang mistik. Roh Kudus itu dalam Alkitab dikatakan dia adalah sosok Allah yang ketiga. Jadi Roh Kudus itu adalah roh Allah itu sendiri. Dia bukan roh-roh yang gentayangan di jembatan, bukan roh-roh yang gentayangan di pohon beringin, dia bukan roh-roh yang berada di pohon, di batu, di gunung, di langit, tidak. Dia adalah roh Allah itu sendiri. Nah, roh Allah itu sendiri diberikan kepada kita. Kapan kita menerima Roh Kudus? Saudara-saudara, Gereja Kalimantan Evangelis mengajarkan kita menerima Roh Kudus pada saat kita berdoa dan memohon Tuhan Yesus masuk ke dalam hati dan kehidupan kita. Jadi,
Apakah kita perlu baptisan Roh Kudus? Tidak perlu. Kalaupun ada baptisan Roh Kudus, harus Yesus sendiri yang melakukannya, bukan manusia. Nah, karena itu pada saat kita meminta Tuhan, jadilah Tuhan dan juru selamat pribadiku, dan masuklah ke dalam hatiku pada saat itu Roh Kudus automatically hadir dalam hati kita, dan kita sudah dipenuhi dengan kuat kuasa Roh Kudus. Nah, lalu apa yang mau menjadi aplikasi bagi kehidupan kita? Yang mau kita lakukan, ibu bapak dan saudara-saudara, adalah kita menjadikan Roh Kudus itu bertata di hati kita. Ya. Allah orang Kristen bukanlah sekedar Allah yang tinggal di sorga mulia. Allah orang Kristen bukanlah seperti kakek-kakek tua yang berjenggot putih, matanya rabun, lalu melihat dari sorga, melihat kita seperti itu. Tidak. Allah kita tidak hanya Allah yang transenden, tapi Allah kita juga adalah Allah yang imanen. Allah kita tidak hanya sekedar berada di sorga mulia, tapi Allah kita juga diam di dalam hati kita. Nah, karena itu setiap orang percaya, setiap orang Kristen seharusnya dan semutlak-mutlaknya harus menjadikan hatinya sebagai tahta daripada Roh Kudus itu. Saudara, kenapa demikian? Karena apa yang berada di dalam hati, kata firman Tuhan, itu akan keluar dalam bentuk perkataan, akan keluar dalam bentuk tindakan-tindakan. Hati bukan sekedar segempal sekepal liver, sekedar daging begitu ya. Dalam Alkitab itu hati itu bukan sekedar segumpal hati di sini ya. Saya lupa di mana. Yang kedokteran tolong koreksi saya. Ya, bukan itu. Hati dalam Alkitab itu digambarkan sebagai pusat komando. Ya, kalau di hati kita tidak ada Roh Kudus, berarti hati kita dikuasai oleh Roh Kudus. Sederhana itu ibu bapak saudara. Dan apa akibatnya kalau dikuasai oleh Roh Kudus? Semua pikiran kita akan kudisan. Pembicaraan kita akan kudisan. Tindakan kita akan kudisan. Firman Tuhan mengatakan bahwa apa yang ada dalam hati itu akan keluar dari mulut. Ya. Hati itu sama seperti sumber mata air. Kalau dia beracun, pikiran kita juga beracun. Tindakan kita juga akan beracun. Ucapan kita juga beracun. Ya, hati orang yang beracun melahirkan sesuatu yang beracun. Ya, kehidupan yang toksik itu dilahirkan dari hati yang toksik. Kalau hati kita busuk, pikiran kita juga busuk, perkataan kita juga busuk, tindakan kita juga busuk. Kalau hati kita jahat, maka pikiran kita juga jahat, perkataan kita juga jahat, tindakan kita jahat. Karena itu hati itu penting. Itu daerah pertempuran antara kuasa Roh Kudus dengan kuasa-kuasa roh yang lain. Kalau kita menyerahkan hati kita sebagai tahta Roh Kudus, maka Dia yang berkuasa. Dia yang mengendalikan, mengatur cara berpikir kita, cara berkata-kata kita, dan cara bertindak kita. Dan kekuatan manakah yang bisa menyaingi Roh Allah yang ada di dalam diri kita? Karena itu Rasul Paulus mengatakan jangan khawatir. Ada roh yang lebih dari kuasa dunia dalam dirimu, yaitu Roh Allah itu sendiri. Dan dia pun mengatakan, peliharalah tubuhmu, karena tubuhmu adalah bait Roh Allah, bait Roh Kudus. Ada sesuatu yang mulia, yang agung, yang kudus berada di sini. Yang tadinya diteorikan, dikonsepkan hanya berada di sorga mulia. Sekarang dia tidak hanya bertahta di sana, tapi dia bertahta di sini. Ini yang membuat kita bergerak keluar, saudara-saudara. Ini yang membuat kita berani. Ini yang membuat kita bersemangat. Ini yang membuat kita visioner, mampu melihat yang tidak bisa dilihat oleh orang lain. Ya, mampu mengatasi kecemasan kita sendiri, ketakutan kita sendiri. Ya, saya berdoa dan berharap agar semua kita jemaat DKI, ini saya suka mulut saya mengucapkan kata sakatik terus. Otak saya berada di sana saat ini. Ya, saya berharap dan berdoa kita semua pada hari ini yang merayakan Pentakosta, kita juga menerima kuasa itu dan hidup dalam kuasa itu, dan itu berpengaruh tidak hanya untuk kita secara internal, tapi juga secara eksternal.
Ya, kita bisa membawa berita sukacita, berita kegembiraan kepada semua orang. Saya sangat senang Pak Edi Liperda mendengar bahwa GKI ada di Bogor, di mana lagi? Jogja, Salatiga, Surabaya, Singapura, New York, Amsterdam, London. Ya gitu dong. Ya, coba lihat HKBP. Mereka punya, datang ke New York, ada halak kita di sana. Datang ke Amsterdam, ada juga. Ya, cari GKI, ayo Jakarta ya lo. Nggak apa-apa, tapi kita punya semangat. Kita punya kekuatan itu. Dari mana kita dapat itu? Kekuatan kita terbatas, ibu bapak dan saudara-saudara. Tapi Roh Kudus, Allah itu sendiri, Roh Allah itu sendiri yang diam dalam hidup kita, itu yang menggerakkan kita. Sehingga kita menjadi orang yang selalu optimis, visioning, bersemangat, berapi-api. Tidak lagi suam-suam kuku, tapi mau bergerak. Mengasihi semua orang, mengatur barisan bersama-sama untuk menuju kerajaan Allah. Di mana kita adalah tanda dari bagian-bagian untuk menghadirkan tanda-tanda kerajaan Allah itu. Inilah firman Tuhan, saya mengucapkan selamat merayakan hari Pentakosta. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.